Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang TPS, yaitu pengetahuan kuantitatif. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Diketahui kelereng Riemann itu lebih banyak dari kelereng Faisal. Jika Riemann memberikan kelerengnya ke Faisal berjumlah 4, maka mereka akan memiliki jumlah kelereng yang sama. Nah, kelereng berapakah punyanya Faisal? Oke, dari soal seperti ini kita lihat dulu. Di sini kelereng Riemann kita misalkan X. Nah, Riemann di sini dia memberikan jumlah kelerengnya sebesar 4 ke Faisal. Sedangkan Faisal di sini menerima 4 kelereng dari Riemann. Nah, ketika itu terjadi, maka kedua jumlah kelereng dari Riemann maupun Faisal itu sama. Berarti kalau kita perhatikan, jumlah kelereng Riemann kemudian diberikan ke Faisal sejumlah 4 kelereng. Nah, kemudian misalkan di sini ya, punyanya Faisal itu kita misalkan Y. Nah, kemudian Faisal menerima 4 kelereng yang sudah diberikan kepada Riemann. Oke, berarti pasti dia menerima 4. Jadi di sini Y plus 4. Oke, karena yang ditanya adalah kelereng Faisal. Kalau tadi kita misalkan ya, kelereng Faisal itu Y. Maka dari sini 4-nya yang Y plus 4-nya ini kita pindah ke sebelah kiri. Jadinya nanti kalau dipindah hasilnya adalah negatif. Sehingga X min 4 ini jadinya min 4 sama dengan Y. Sehingga Y-nya nanti hasilnya adalah sama dengan X min 8. Maka jawaban yang paling sesuai adalah yang do. Nomor 27. Paman memiliki lapangan penuh rumput yang berbentuk persegi dengan ukuran 20 x 20 meter. Beberapa hari kemudian, Paman membeli seekor domba untuk memberi makan. Paman memiliki lapangan penuh rumput yang berbentuk persegi dengan ukuran 20 x 20 meter. Beberapa hari kemudian, Paman membeli seekor domba. Untuk memberi makan domba tersebut, lehernya diikat dengan tali sepanjang 10 meter dan diletakkan di tengah-tengah lapangan. Jika domba tersebut memakan rumput dengan jangkauan maksimal tali yang mengikat di leher, maka sisa rumput yang tidak termakan adalah. Oke, kita gambar dulu untuk bentuk dari lapangannya. Itu persegi. Kita gambar. Oke, anggap aja ini persegi dengan ukuran yang sama. Itu 20 x 20. 20 x 20. Kemudian Paman mengikat seekor domba di sini ya, di tengah-tengah. Nah, talinya diikat sepanjang 10 meter. Berarti nanti kalau 10 meter, dia kan setengahnya dari perseginya. Berarti nanti dari sini ke sini, nah ini adalah panjang talinya. Kalau kita lihat, kalau dombanya diikat di tengah-tengah, kemudian jangkauan tali adalah maksimum 10 meter. Oke, berarti nanti dombanya di sini. Kalau kita lihat, kalau dia melingkari ini, nah ternyata berbentuk lingkaran. Oke, aja lingkarannya sempurna. Oke, lingkaran sempurna ya ini. Oke, nah ternyata di sini jarak 10 meter ini adalah merupakan jari-jarinya. Oke, ini juga sama. Akhirnya di sini 10 meter. Karena ini ya, dia pasti nanti menyinggung sisi terluar lapangannya atau sisi paling pinggir lapangannya. Oke. Nah, di sini kalau mau mencari luas rumput yang tidak termakan, ini berarti di luar dari lingkarannya, tapi masih di dalam perseginya. Oke, inilah yang kita cari. Kalau mau mencari luas sisa rumput, nah sisa rumput yang tidak termakan ini kan kita arsir nih. Berarti kita misalkan luas arsiran. Oke, yang dicari ini adalah luas arsiran. Ternyata luas arsiran ini dia di dalam persegi, tapi dia di luarnya lingkaran.
Berarti bisa kita cari luas arsiran sama dengan luas persegi dikurangi dengan luas lingkarannya. Oke, maka dari sini luas perseginya berarti sisi kali sisi. Kemudian luas lingkarannya berarti di sini pi r kuadrat. Oke, karena di sini r-nya adalah 10 meter, maka pi-nya kita pakai 3,14. Sehingga sisinya di sini kita tulis dulu 20 dikali 20 dikurangi 3,14 kali 10 kali 10. Atau r kuadrat itu 10 kali 10. Maka hasilnya adalah 20 kali 20 itu 400. Kemudian 3,14 kali 10 kali 10, maka hasilnya adalah 314. Sehingga 400 dikurangi 314, maka hasilnya adalah 86 meter persegi. Sehingga jawaban yang paling sesuai adalah yang do. Soal selanjutnya, misalkan X, Y menyatakan hubungan bilangan real. Soal selanjutnya, misalkan X, Y menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan Y ditambah 6X sama dengan 20. Maka nilai Y adalah, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pernyataan berikut. Oke, yang pertama, X pangkat 3 min 43 sama dengan 300. Pernyataan kedua, 18X sama dengan 60 min 3Y. Kalau kita mau mengerjakan soal seperti ini, kita harus mencarinya satu-satu. Yaitu kita buktikan pernyataan 1, kemudian baru membuktikan pernyataan 2. Oke, kita coba mengerjakan pernyataan 1 dulu. Di situ ada suatu persamaan, Y-nya sama dengan, Y ditambah 6X sama dengan 20. Nah, persamaan yang pertama, atau pernyataan pertama, di situ X pangkat 3 min 43 sama dengan 300. Kalau mau kita dapatkan nilai X-nya, kita pindah 43-nya, maka X pangkat 3 sama dengan 300 dikurangi 40. Kalau negatif dipindah jadi positif. Positif 43. X pangkat 3 sama dengan 343. Nah, 343 ini adalah X akar 3 dari 343, itu X-nya sama dengan 7. Oke, kemudian bisa nih kita langsung memasukkan nilai X-nya ke Y plus 6X sama dengan 20 untuk mendapatkan nilai Y-nya. Oke, KY sama Y ditambah 6X sama dengan 20. Y ditambah 6, X-nya kita ganti jadi 7, berarti 6 kali 7 sama dengan 20. Maka Y sama dengan 20 dikurangi 6 kali 7 yaitu 42. Karena di sini positif dipindah jadi negatif. Maka Y-nya sama dengan min 22. Oke. Karena pernyataan 1 ini bisa membuktikan hasil nilai Y-nya, maka pernyataan 1 saja dia cukup. Oke. Karena pernyataan 1 sudah terbukti, kita coba untuk membuktikan pernyataan 2. Pernyataan kedua. Masih sama, kita mencari dari persamaan yang diketahui tadi, Y ditambah 6X sama dengan 20. Untuk pernyataan kedua, di sini ada 18X sama dengan 60 min 3Y. Kalau kita lihat, ternyata kita akan bisa mengubah 18X sama dengan 60 min 3Y ke bentuk seperti ini. Oke, maka kita kelompokkan X dan Y-nya. Maka Y-nya dipindah ke kiri jadinya positif, sehingga 3Y ditambah 18X sama dengan 60. Nah, ternyata masing-masing ini, ruas kiri dan ruas kanan, bisa kita sederhanakan. Disederhanakan masing-masing dibagi 3. Kalau ini dibagi 3, maka hasilnya Y. 18X dibagi 3 berarti di sini 6X. 60 dibagi 3 berarti di sini adalah 20. Y ditambah 6X sama dengan 20. Nah, karena yang diminta di sini adalah nilai Y-nya saja, X di sini masih belum diketahui nih nilainya berapa. Karena di sini kita hanya
membuktikan pernyataan 2. Nah, pernyataan 2 itu yang diketahui bentuk persamaan ini bisa kita ubah ke bentuk persamaan Y plus 6X sama dengan 20. Sedangkan di sini untuk nilai X yang tepat itu tidak diketahui berapa. Berarti pernyataan 2 saja di sini tidak cukup. Tidak cukup. Oke. Karena pernyataan 1 saja sudah cukup, namun 2 tidak cukup, berarti jawaban yang paling sesuai adalah yang A. Oke, selanjutnya, hasil penjumlahan dari 5x min 6y dibagi 3 dan x plus 3y per 4 adalah G. Untuk soal seperti ini tinggal kita jumlahkan saja. Di sini berarti 5x min 6y dibagi 3 ditambah itu X ditambah 3Y per 4. Nah ini ya, soal seperti ini sama seperti bilangan pecahan biasa, kita harus menyamakan penyebutnya karena penyebutnya di sini tidak sama. Oke, kalau kita samakan penyebutnya, ternyata penyebutnya di sini adalah 12. Oke, tinggal kita kalikan 3 kali 4, maka 12. Kemudian di sini bisa pakai cara cepatnya. Nah, tinggal kita kalikan silang. 5x min 6y kita kalikan dengan 4. Nih. Kemudian 3 kita kalikan dengan x plus 3y. Berarti di sini 4 dikali 5x min 6y ditambah 3 dikali x plus 3y. Maka hasilnya adalah 4 kali 5x 20x. 4 dikali min 6y berarti di sini min 24y. Ditambah 3 kali X, hasilnya 3X, 3 dikali 3Y, maka hasilnya adalah 9Y per 12. Nah, tinggal kita kelompokkan X sama Y-nya. Berarti kalau X-nya jadi 23X, Y-nya min 24 ditambah 9Y, maka hasilnya adalah min 15Y dibagi 12. Berarti jawaban yang paling sesuai adalah yang D. Soal selanjutnya, jika A min 2B per A min B sama dengan 5 banding 6, maka A banding B adalah G. Dari persamaan ini bisa kita langsung ya, kita perkalian silang. Oke, sehingga nanti kalau dikalikan silang, 6-nya kita kali dengan A min 2B, kemudian 5-nya kita kalikan dengan A min B. Ya, tinggal kita kali, maka hasilnya 6A min 12B, yang sebelah kanan jadi 5A min 5B. Nah ini ya, A sama B-nya kita bisa kelompokkan. Oke, kalau kita kelompokkan, A-nya kita pindah ke kiri, B-nya kita pindah ke kanan. Maka 6A min 5A sama dengan 12B min 5B. Nah ini nilainya negatif dipindah jadi positif. Maka langsung aja 6 dikurangi 5 hasilnya adalah 1, berarti A, 1A sama dengan 12B dikurangi 5B berarti 7B. Nah, yang ditanya di sini adalah A banding B. Berarti ini kan artinya 7B itu 7 kali B ya. Kalau dipindah ke sebelah kiri maka hasilnya adalah pembagian. Sehingga A dibagi B sama dengan 7. Nah, supaya bentuknya sama, yang kiri maupun kanan, 7 ini bisa kita akali dengan 7 per 1. Karena 7 per 1 itu hasilnya 7 ya. Oke, maka di sini A banding B hasilnya adalah 7 dibanding 1. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Sekian untuk soal TPS pengetahuan kuantitatif kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita lanjutkan ke video yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.